Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amiruddin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo dari SD Negeri Sedang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah CGP melakukan proses pengembangan diri untuk meningkatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif dan inovatif. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri sederhana yang saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian terus berinovasi, mengupgrade pengetahuan melalui pelatihan, webinar, baik secara offline maupun secara online, kemudian berkolaborasi dengan atasan ataupun rekan sejawat, serta membiasakan refleksi bersama murid, guru, kepala sekolah maupun dengan orang tua siswa. Yang pertama, nilai berpihak pada murid serta peran pemimpin pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu adalah melatih kemandirian siswa dengan praktik mandiri. Jadi saya lakukan agar siswa mempunyai keterampilan dan mencoba untuk secara mandiri berusaha sesuai dengan kemampuan yang ia miliki untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Seperti halnya di sini dalam praktikum membuat rangkaian listrik. Kemudian yang kedua adalah melatih kepemimpinan murid dengan penugasan kelompok, yang di mana dalam ketugasan kelompok itu diperlukan diskusi maupun kolaborasi sehingga dengan begitu kepemimpinan murid akan terbentuk secara tidak langsung. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakteristik murid. Jadi di sini pembelajaran saya susun untuk hasilnya adalah sesuai dengan kemampuan siswa, di mana saya tidak menuntut untuk hasil harus sama antara siswa dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian pembelajaran mengikuti kodrat alam, budaya, dan kodrat zaman ataupun teknologi. Di sini kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya, yaitu ada ekstrakurikuler karawitan agar siswa ini tidak lupa dengan budaya masyarakat sekitarnya, serta mereka juga akan berlatih untuk mengembangkan kemampuan kodratnya. Ada yang mungkin suka bernyanyi, bisa bernyanyi, ada yang suka bermain gamelan, alat musik, mereka juga bisa memainkan alat musik. Serta menggunakan IT dalam kegiatan pembelajaran agar mereka siap ketika di dunia kerja kelak, mereka sudah terbiasa menggunakan IT. Selanjutnya, untuk nilai mandiri, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu saya mengikuti kegiatan webinar BIMTEK secara mandiri untuk pengembangan diri saya tanpa paksaan ataupun disuruh oleh atasan saya. Saya lakukan murni untuk pengembangan diri saya. Selain BIMTEK dan webinar, saya pun sekarang ini sedang mengikuti pendidikan S2 dan juga tentunya kegiatan program guru penggerak ini sebagai wujud kemandirian saya untuk mengembangkan diri saya. Kemudian saya juga mengikuti berbagai macam lomba untuk mengembangkan diri saya agar lebih memiliki banyak pengalaman dan bisa bertukar dengan teman-teman yang lain terkait dengan inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan dan selanjutnya akan saya terapkan coba dalam kelas saya. Kemudian saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler, saya melatih murid, dan juga, membimbing anak-anak untuk mengikuti lomba, mempersiapkan mereka. Selanjutnya nilai reflektif dan juga peran sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid, saya lakukan dengan refleksi akhir pembelajaran bersama siswa. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka kami laksanakan refleksi bersama agar
kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dalam diri siswa. Kemudian selain refleksi bersama siswa, saya juga mengadakan konsultasi dan evaluasi bersama dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya agar, senantiasa selalu ya, berkembang dan juga menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah kolaboratif serta peran menggerakkan komunitas praktisi dan juga coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru. Nah, di sini saya aktif dalam kegiatan KKG, baik itu sebagai anggota maupun sebagai panitia-panitia kegiatan. Nah, di antaranya ketika dalam kegiatan KKG saya berperan sebagai pembuat soal tryout untuk siswa kelas 6, kemudian pembuat soal, ujian praktik dan lain sebagainya. Serta di situ saya juga sharing ilmu, ya, berbagi hasil praktik baik saya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, maupun kegiatan diklat atau webinar yang sudah saya lakukan, saya sharing ilmunya kepada teman-teman yang lain di kegiatan KKI tersebut. Kemudian saya juga membangun ekosistem kolaboratif bersama atasan dan rekan guru. Nah, ini kami mencoba untuk membiasakan adanya kegiatan, teacher sharing, jadi kita saling berkolaborasi, memecahkan permasalahan yang dialami oleh masing-masing guru di kelasnya masing-masing untuk kita cari solusi bersama. Kemudian membangun ekosistem kolaboratif bersama orang tua, nah kita lakukan juga rutin setiap selapan sekali atau, 36 hari dalam hitungan hari Jawa. Jadi kita mengadakan kegiatan komunikasi bersama wali murid, ya, dalam setiap, akhir pekan hari Jumat pada setiap selapan. Kemudian selanjutnya nilai inovatif dan juga peran sebagai pemimpin pelajaran saya lakukan dengan pembuatan kegiatan pembelajaran yang berbasis karya. Nah, di mana dengan kegiatan tersebut maka pembelajaran akan menghasilkan karya di mana karya tersebut tentu secara tidak langsung mendorong siswa untuk berinovasi, berpikir bagaimana membuat karya yang baik dan juga menarik. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran saya juga melakukan, kegiatan-kegiatan permainan kelas seperti ice breaking, agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, ya sehingga siswa juga tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu saya juga mengikuti berbagai lomba, nah salah satunya guru berprestasi ini saya lakukan sebagai wujud komitmen saya untuk menjadi guru yang inovatif, ya. Kemudian publikasi ilmiah juga saya lakukan, ini sebagai wadah bagi saya untuk melakukan berbagi praktik baik, ya untuk memenuhi kebutuhan murid dan juga, bisa saya publikasikan, saya sharing-kan bersama dengan, guru-guru yang lain. Kemudian selanjutnya adalah perasaan yang saya rasakan, saya merasa bahagia dan bersyukur menjadi seorang CGP. Saya termotivasi untuk terus belajar sehingga nantinya dapat lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain dengan bergerak, tergerak, dan menggerakkan yang saat ini saya mulai dengan menggerakkan diri saya sendiri untuk terus belajar terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pembelajaran yang saya dapatkan adalah setelah mempelajari modul ini, murid saya terlibat lebih termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian saya terus belajar juga untuk menjadi guru yang dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta saya berusaha untuk membangun ekosistem sekolah yang kolaboratif dan inovatif. Dampak dari aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.2 ini, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri saya sendiri untuk senantiasa menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, melaksanakan kegiatan lebih terstruktur yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan, pada modul 1.2 ini, harapannya saya bisa melaksanakan nilai dan peran guru penggerak ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.